Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua yang hadir pada majelis ini senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan hatinya, dibimbing jalan kehidupannya, dirahmati Allah, disayang Allah, dicintai Allah, diberkahi Allah, disayangi Rasulullah, dirindukan Rasulullah, kelak di hari akhirat dalam rombongan Rasulullah menuju surga Allah. Semoga semua yang hadir dan yang sedang mendengarkan kajian saya, semoga semuanya hidup dalam keadaan bahagia, solehah, jiwa raganya bersih, hatinya bahagia hidupnya. Kelak di hari akhirat nanti Allah perkenankan kita semua masuk dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini bersahabat hingga surga. Bersahabat hingga surga. Ada yang pernah bilang ucapan bijak, kalau kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Soalnya kalau rame-rame tunggu-tungguan. Betul? Nggak bisa cepet. Kalau kamu pengen jalannya cepet, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu kepengen berjalan panjang, berjalanlah bersama-sama. Kalau kamu pengen jalan cepet-cepetan, sendirian aja, cepet. Tapi kalau kamu ingin melakukan sebuah perjalanan lama, perjalanan jauh, perjalanan panjang, maka berjalanlah bersama-sama. Biar kenapa? Biar ringan. Karena jalan sendiri itu cepat, tapi berat. Jalan sendiri itu cepat, tapi berat. Sampai sini paham? Paham. Ustazah, kalau perjalanan kita di atas muka bumi ini perlu cepat apa perlu ringan? Dua-duanya. Ada kalanya kamu perlu berjalan cepat, ada kalanya kamu perlu berjalan jauh. Kalau kamu mau tahajud, tapi kamu bangunin dulu sebelah kamu, bangunin dulu sebelah kamu. Kebetulan lagi ada di camp 200 orang, keburu datang subuh kalau kamu bangunin semua orang. Jadi untuk saat itu
kamu perlu berjalan cepat. Sendiri aja udah. Tapi kalau kamu mau sholat subuh, kamu perlu untuk menunggu orang-orang mengerjakan sholat subuh bersama denganmu. Sebab sholat subuh itu bagusnya dilaksanakan dengan berjamaah, dan berjamaah nggak boleh sendirian. Kalau sendirian namanya bukan jamaah. Ustazah, saya boleh nggak sih Ustazah sholat jamaah saya jadi imam tapi sendirian? Terus yang jadi makmum kamu siapa? Jin Ustazah. Kali aja ada jin yang mau jadi makmum saya, nggak bisa. Kecuali kalau kamu jelas-jelas ngelihat jinnya, baru boleh. Itu pun juga dengan syarat jinnya mau jadi makmum kamu. Kalau jinnya bilang jadi makmum kamu, ogah saya. Bacaan saya lebih bagus daripada bacaan kamu. Nah, nggak bisa jadi imam dia kalau begitu ya. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi perjalanan kehidupan, kalau kamu kepengen jalan kamu cepat, jalannya sendirian aja. Tapi kalau kamu perlu melaksanakan perjalanan jauh, perjalanan panjang, maka kamu perlu berteman. Perlu berteman. Nih kayak bikin pengajian begini nih, nggak bisa kalau main sendiri-sendirian aja. Saya mau bikin majelis, saya punya banyak uang, saya punya banyak koneksi, saya mau bikin majelis sendirian aja. Berat teman-teman saudara sekalian, berat. Karenanya perlu bergabung. Kayak hari ini nih, yang gabung bahkan bukan cuman orang, tapi perusahaan-perusahaan gabungan biar jadinya majelis yang besar, majelis yang kuat, majelis yang bersatu, majelis yang lebih banyak orang dapat menikmatinya. Kan begitu? Ada istilah bersatu, bercerai, kawin lagi. Bercerai kita runtuh. Kalau mau sendiri-sendirian aja runtuh, rubuh. Kenapa begitu? Enggak kuat. Kalau kita bareng-barengan, gabung-gabungan, baru bisa jadi kuat. Makanya bahkan dalam perjalanan dakwah saya nggak sendirian, nggak nyampe saya kalau sendirian. Ada temen yang jemput, ada temen yang menemani. Bahkan dari sebelum itu, dari rumah saya ada orang yang menyediakan kopi. Orang kan, teman-teman saudara sekalian, susah saya kalau semuanya saya kerjakan sendirian. Harus ada orang-orang di sekeliling saya yang dapat menjadikan saya kuat. Bahkan sebelum itu ada yang mintain jadwal, sebelum saya iakan ada yang menerima jadwal tersebut, ada yang ngaturin jadwal saya, ada yang mendiskusikan berbagai macam hal, sampai kemudian terjadilah majelis ini. Nggak bisa sendirian teman-teman, nggak bisa sendirian, harus melibatkan banyak pihak kalau kita mau kuat.
Demikian pula dalam hidupmu itu ada banyak pihak, ada banyak teman untuk menjadikan hidupmu jadi jauh lebih ringan. Sekali lagi, ada banyak orang di sekelilingmu seharusnya yang menjadikan hidupmu ringan. Jadi kalau kamu bilang saya hidup berat banget ya, itu saya rasa karena kamu menjalani kehidupanmu sendirian. Cobalah berteman. Maksud Ustazah siapa nih? Saya mesti nyari jodoh gitu. Salah satunya. Kalau kamu merasa hidupmu berat, cobalah untuk menikah. Para jomblo, Ustazah serius nyuruh kami nikah. Tapi harus dapat jodoh yang soleh, harus dapat jodoh yang sejalan, harus dapat jodoh yang sama-sama menuju surga. Kalau enggak, yang ada hidupmu jadi tambah lebih berat lagi. Karena jodoh memang bukan perkara cepat, tapi perkara tepat. Begitu. Kemudian kalau kamu udah ketemu jodohnya, nih para istri dengerin saya. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu ringan, berkawanlah, bersahabatlah dengan suamimu. Jangan musuhan. Yang bikin rumah tanggamu terasa berat adalah kalau kamu sama suamimu itu musuh-musuhan. Udahlah, cukup yang musuhan itu Amerika sama Iran. Kamu sama suamimu temenan aja, ya. Kamu sama suamimu berkawan aja, berkolaborasi aja. Jangan musuhan, akhirnya jadinya berat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari pesan beliau kepada kaum laki-laki di saat haji wada, pesan Nabi Muhammad, salah satu di antara pesan-pesan beliau di khutbah beliau yang terakhir, kata Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas usikum bin nisa'i khaira fa innahunna awanun lakum fi umuri dinikum wa dunyakum. Wahai sekalian kaum laki-laki, perlakukanlah istri kalian dengan baik. Usikum bin nisa'i khaira. Yang baik kamu sama istri kamu, kata Nabi. Nih, yang laki-laki aja dipesenin sama Nabi. Ustazah, itu kan pesannya cuma buat laki-laki, kita para istri kan enggak. Wah, sama istri lebih-lebih lagi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, bukan di haji wada, bukan, tapi dipesan Nabi Muhammad di kali yang lain. Unduri ilaih fa innahu jannatuki au naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Dia adalah surgamu ketika kamu memuliakannya dan berbuat baik padanya,
dia adalah nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan ataupun menghina dia. Nabi dalam pesannya kepada kaum laki-laki Haji Wada, katanya Nabi Muhammad, fa innahunna awanun lakum, sesungguhnya istrimu adalah kawanmu, partnermu, sahabatmu dalam urusan dunia dan akhiratmu. Artinya kita berumah tangga disuruh berkawan. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, para istri, berkawanlah, bersahabatlah dengan suamimu itu. Gimana ya Ustazah? Suami saya tuh bawaan kalau ngelihat saya ada tulisan di jidat saya Ustazah. Apa tulisannya? Salah. Kayak kalau ngelihat saya gitu kayak salah mulu. Emang iya Bu, para suami itu juga mengatakan hal yang sama. Mereka tuh juga sering banget kalau saya lihat-lihat tuh di media-media sosial, dia bilang kalau berumah tangga itu kamu harus ikutan prinsip. Apa prinsipnya? Satu, istri selalu benar. Dua, suami selalu salah. Suami juga merasanya begitu Bu. Suami itu banyak yang selalu merasa bahwa dirinya selalu salah di depan istrinya. Ini saya kasih tahu nih, para istri, kamu dalam berumah tangga sama suamimu bukan perkara siapa salah siapa benar, bukan. Rumah tanggamu bukan urusan siapa salah siapa benar. Saya ceritain dulu nih urusan berumah tangga nih ya. Udah tahu belum nih cerita? Belum Ustazah, orang Ustazah belum cerita. Iya sih, iya emang. Cerita ayam sama bebek. Jadi ini ceritanya Bu, ada sepasang suami istri jalan di waktu malam, lagi menginap di sebuah villa yang indah. Udah kawin, anggaplah 7 tahun. Mereka berdua nih lagi jalan-jalan nih, lihat-lihat danau, begitu ya. Tiba-tiba aja lagi enak-enak kayak begitu di tengah malam yang berbintang dan bulan sedang purnama, kedengeran suara petak, 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 petak. Suara apa tuh? Istrinya bilang, wah malam-malam ada bebek. Suaminya bilang, sayang, itu bukan bebek, itu ayam. Ah, bebek kok? Ayam sayang. Ih, bebek tahu. Familiar gak sih? Suka debat padahal belum tentu benar. Kayak siapa itu? Saya ketika baca cerita ini kayak lagi ngaca. Saya yang suka debat
aja dulu, urusan bener belakangan. Sama suami saya. Alhamdulillah. Suaminya bilang, itu ayam sayang, bebek ah. Ayam tahu, bebek. Ayam, bebek. Mereka berdua kemudian diem. Udah tuh, berusaha mengalihkan perhatian. Tahu-taunya bunyi lagi. Tak, 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 tak. Suaminya bilang, tuh kan ayam. Istrinya bilang, itu bebek. Ayam tuh. Ih, itu bebek. Ayam. Itu ayam. Kalau bebek tuh bunyinya kuek 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 kuek. Itu tuh bunyinya petok petok begitu tuh ayam. Ih, itu tuh bebek tahu. Ih, ayam. AYAM. Bebek. BEBEK. Dikte malahan. Itu pokoknya bebek. Enggak, itu pokoknya ayam. Ih, kamu tuh. Ih. Panas sampai pengen nampar. Pas dia mau nampar, kebayang capeknya dia pas masak. Kebayang pas istrinya lagi sakit. Istrinya kemudian begitu ngelihat tangan suaminya yang udah naik, mengalir air matanya, ketakutan. Pas lagi debat nggak takut. Subhanallah. Suaminya begitu ngelihat air mata istrinya, dia langsung yang kebayang semua alasannya selama ini kenapa selalu dapat bersama. Dia kemudian bilang, iya betul sayang, itu bebek. Ini sering terjadi dalam rumah tangga kita. Urusan bola. Ya ampun. Sampai jadi pertengkaran dalam rumah tangga. Kamu pokoknya nggak boleh nonton sampai malam hari ini. Suaminya bilang, sayang please, ini 4 tahun sekali nggak sih? 5 tahun? Hah? 4 tahun. Ini 4 tahun sekali tahu. Saya kepengen nonton barengan sama teman-teman saya. Ya kan? Saudariku sekalian yang saya muliakan, udahlah. Yang kecil itu nggak usah dipermasalahkan. Itu ayam atau bebek, apa pedulimu? Udah nggak apa-apa. Kali-kali emang beneran ayam, kali-kali emang beneran bebek. Nggak usah kamu bela-belain sampai segitunya. Nih ya, ingatkan dirimu yang nggak dibawa mati, nggak usah bela mati-matian. Udah nggak apa-apa perkara horden warna biru atau coklat, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Perkara urusan warna tembokmu, kamu mau ganti apa, suamimu mau apa, udahlah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Urusan-urusan yang gak prinsip, urusan-urusan yang gak sebegitunya penting, gak usah terlalu kamu pentingkan. Dan saya sangat menyarankanmu
rumah tangga nih ya, rumah tangga. Saya sangat menyarankanmu sama suamimu itu bercandalah. Bercandalah. Ayo hidupkan kembali canda tawa di dalam rumahmu. Mulailah untuk bicara hal-hal receh dalam rumah tangga. Saya menyarankanmu. Saya menyarankanmu. Ada banyak nih para istri-istri yang merasa rumah tangganya sudah tidak lagi hangat. Ada banyak para istri yang mengeluh betapa rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi kehangatan, keceriaan, sudah tidak ada lagi suasana-suasana yang menyenangkan dalam rumah tangga. Istri yang bekerja sangat panjang, suami yang juga bekerja sangat panjang, berjumpa hanya saat-saat lelah, hingga akhirnya setiap kali mereka ketemu yang dibicarakan urusan angka. Ada banyak nih yang kayak begini nih. Kamu udah transfer belum? Berapa? Itu kalau berapa kan jawabannya pasti angka. Betul? Kamu udah kirim sama ibu, kamu udah kirim sama bapak, kamu udah transfer buat sekolah anak, kamu udah transfer buat bayar ini bayar itu. Pembayaran listrik kita bulan ini berapa? Pembayaran inian berapa? Itu mulu yang jawabannya adalah angka-angka. Bu, bagaimana akan hangat rumah tanggamu? Kak, Dek, Nak, bagaimana akan hangat rumah tanggamu jika yang kamu bicarakan hanyalah angka-angka melulu? Bersahabatlah dengan suamimu. Mulailah membicarakan hal-hal remeh, mulailah membicarakan hal-hal receh, mulailah tertawa bersama-sama. Jangan kamu pikir dalam Islam hanya menyarankan urusan rumah tangga itu yang suami memberi perintah, istri yang iya, enggak gitu, enggak gitu. Kamu harus tahu, rumah tangganya Sayyidah Fatimah, rumah tangganya Sayyidina Ali diiringi dengan canda tawa yang indah. Rumah tangga Nabi dengan Sayyidah Khadijah penuh dengan kehangatan cinta dan kasih sayang. Rumah tangga Sayyiduna Nabi dengan Sayyidah Aisyah diiringi dengan senda gurau, diiringi dengan kehangatan yang kita minta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan hal yang sama untuk rumah tangga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berkawanlah. Kata Nabi Muhammad, halla bikron tudahikuha wa tudahikuha. Menikahlah kalian dengan seorang perempuan yang kamu dengannya bisa tertawa, kamu bisa membuatnya tertawa dan dia bisa membuatmu tertawa. Tukallimuha wa tukallimuh. Menikahlah dan buatlah dia bisa bicara dan kamu bisa bicara dengannya. Rumah tangga tuh dua sisi, teman-teman, dua sisi. Jangan sampai ada di antaramu kemudian bilang, lega saya udah bisa ngalahin suami saya, dia sekarang udah jadi nurut sama saya. Itu rumah tangga apa ring tinju?
adalah kebun yang sangat indah yang kamu berdua bisa saling menikmatinya bersama-sama. Rumah tanggamu itu adalah sebuah biduk, sebuah perahu yang kalian berdua mengayuhnya bersama-sama hingga menyampaikan kalian berdua semoga ke pulau impian. Maka jalanilah rumah tangga dengan semestinya. Ia adalah sebuah perjalanan panjang. Ngobrollah dengannya. Bu, sesudah 20 tahun lebih saya berumah tangga, dapat saya sampaikan kepadamu, terutama para jomblo, rumah tangga itu 90% lebih isinya ngobrol. Isinya ngobrol. Maka yang sekarang dalam rumah tangga dan kemudian mengatakan saya udah nggak bisa lagi ngobrol sama suami saya, rumah tanggamu bermasalah. Ngobrol, ketawa, bercanda sama suamimu. Dengan cara itu menjadikan rumah tanggamu tidak lagi bermasalah. Bersahabatlah dengan suamimu. Insya suamimu ya, bukan suami orang. Ada. Mudah-mudahan di sini nggak ada nih. Yang kalau sama suami orang ngobrol panjang bener, giliran sama suaminya nggak bisa ngobrol, ada tuh. Kalau sama suami orang bercanda bisa bener, giliran sama suaminya kok nggak bisa bercanda, ada tuh. Mudah-mudahan nggak ada di sini kayak begitu. Insya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, bersahabat penting bagimu, penting biar kamu kuat menjalani kehidupan. Kamu harus punya sahabat. Tapi nih, dengerin saya, jangan kamu bilang bersahabat nggak usah milih, justru kamu harus milih. Kamu kok temenan pilih-pilih, nggak boleh tahu loh. Kamu temenan memang harus milih, teman-teman. Siapa tuh yang bilang berteman gak usah pilih-pilih ya? Siapa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam sudah mengatakan kepada kita tentang harus memilih siapa temanmu. Hadisnya jelas. Gini nih katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kamu juga nih yang punya anak, kamu harus kasih tahu sama anakmu. Jangan sampai nih di masyarakat kita nih kekeliruan ini menyebar. Nah, temenan jangan pilih-pilih ya nak. Itu salah. Kamu harus sampaikan sama anakmu, nak, berbuat baik jangan pilih-pilih, tapi kamu harus memilih temanmu. Berbuat baik jangan pilih-pilih. Berbuat baiklah kepada semua orang. Di kelas kamu tuh nak, kamu harus berbuat baik sama semuanya. Tapi bersahabat, berteman dekat, berkawan baik harus pilih-pilih. Itu anjurannya Nabi Muhammad. Itu ajaran Islam. Memilih kawan, memilih teman, memilih sahabat. Memilih sahabat. Apa kata Nabi Muhammad?
tinggi banget nih, dengerin. Almar'u ala dini khalilih falyanzuril mar'u man yukhalil. Almar'u ala dini khalilih falyanzuril mar'u man yukhalil. Seseorang nilai agamanya tergantung temannya. Serem banget gak tuh? Nilai agamamu di mata Allah. Yang namanya agama kan nilainya di mata Allah. Kalau nilai pekerjaanmu mungkin di mata perusahaan, tapi kalau nilai agamamu di mata siapa? Allah. Almar'u, kata Nabi Muhammad, nilai agama seseorang ala dini khalili, tergantung sama agama temennya. Agama kamu tuh nilainya tergantung agama temenmu. Falyanzuril mar'u, kata Nabi, maka seseorang harus benar-benar seleksi man yukhalil, terhadap siapa yang menjadi temennya. Yang nyuruh kita nyeleksi temen, yang suruh kita menyeleksi sahabat adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka pilihlah hanya yang bisa membawamu menuju surga, atau setidaknya pilihlah teman yang kamu bersamanya bisa berjalan menuju surga. Karenanya tema hari ini, bersahabatlah hingga surga. Karena memang bersahabat itu teman-teman, itu urusannya panjang sampai akhirat. Jangan mau temenan sama yang kiranya jalannya nggak ke surga. Bukan berarti kamu temenan terus sampai ke akhirat, bukan. Judul ini saya yang buat. Judul ini dari saya. Bukan artinya kamu bertemanlah dengan pertemanan yang panjang sampai surga gitu, bukan. Bukan itu anjurannya. Anjurannya adalah pilihlah temanmu, sebab ketika berteman, pertemananmu itu akan membawamu menuju ke akhirat. Jangan mau berteman yang kiranya membawamu menuju neraka. Jangan mau berteman yang pertemananmu itu tidak akan membawamu menuju surga. Itu maksudnya. Pilih benar-benar temanmu. Sebab temanmu, sahabatmu adalah kawanmu sampai akhirat. Berkawanlah yang kira-kira akan membawamu menuju surga. Berkawanlah yang kiranya perjalananmu dengannya menuju surga. Sebab bersahabat itu sampai surga. Sebab bersahabat itu sampai akhirat. Kalau kamu nggak benar milih sahabat, takutnya kamu akan bersahabat sampai neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pilih. Pilihnya gimana Ustazah? Nih,
Saya kasih tahu. Satu, pastikan beriman. Ustazah, saya punya sahabat non muslim. Saya kasih tahu, saya enggak punya dan enggak akan punya. Saya enggak punya dan enggak akan pernah punya. Saya enggak punya, enggak akan punya. Saya enggak punya, enggak pernah punya, dan enggak akan pernah punya. Ustazah, jangan mendahului takdir. Oh, ini pilihan. Ini bukan takdir. Ini adalah pilihan. Kalau pilihan kan kamu bisa milih. Emang kamu bisa ngomong kayak begini, saya lahir sebagai orang Islam, saya sekarang Islam, tapi saya sih nggak tahu sih ya, besok-besoknya saya Islam apa enggak Islam. Emang bisa kamu ngomong kayak gitu? Enggak kan? Kamu pasti akan bilang, saya Islam, saya enggak pernah keluar dari Islam, dan saya enggak akan pernah keluar dari Islam. Bukan begitu? Bukan begitu? Karenanya saya bilang, saya enggak pernah punya teman. Saya enggak punya teman non muslim. Saya enggak pernah punya teman non muslim dan enggak akan pernah punya teman non muslim. Kalau asalnya dia non muslim, pernah saya punya sahabat-sahabat saya yang asalnya bukan orang Islam, punya saya, deket. Salah satunya saya tuliskan di buku Bidadari Bumi, namanya Erika Maryam, asalnya Nasrani, tapi ketika saya berjumpa dengannya, saya muslimah, dia muslimah. Tapi untuk berkawan dengan non muslim, berkawan dekat, bersahabat dengan non muslim, nggak akan pernah. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah. Waduh, gimana nih Ustazah? Saya ada loh Ustazah. Saya bilang sama kamu, saya nggak akan pernah. Kenapa begitu? Karena menujunya udah beda, teman-teman. Karena menujunya udah beda. Saya nggak akan bisa hati saya dekat dengan seseorang yang Tuhannya nggak sama sama saya, yang dia sembah nggak sama sama saya. Betul bahwa Ustazah, Tuhan kan sama. Iya, yang menciptakan dia adalah Tuhan saya. Betul. Yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya. Tapi dia enggak mengakui Tuhan saya sebagai Tuhannya, dan itu cukup alasan untuk saya tidak memilih dia sebagai sahabat saya. Kan begitu? Nih ya, saya kasih gambaran biar kamu gampang mikirnya. Ini sahabatan ya. Sekali lagi, nih dengerin saya. Saya akan berbuat baik kepada semua orang. Saya akan berbuat baik kepada semua orang. Andai ada non muslimah di sini, kalau non muslim laki-laki nggak mungkin ada kan? Muslim aja nggak ada di sini. Semuanya muslimah bukan? Teman-teman sekalian, andai di sini ada non muslimah, saya akan tetap berbuat baik padanya. Dalam artian, nih, kalau saya berbuat ini kepadamu, apa nih namanya? Saya lagi ngapain ini? Senyum.
terhadap non muslimah sekalipun saya akan tetap tersenyum padanya. Bukan berarti kalau saya nggak berteman saya kemudian jadi jahat, enggak. Saya akan tersenyum kepadanya kalau dia non muslimah misalnya lagi ada di sekitar saya, kemudian dia keselak, saya akan kasih air padanya. Bukan berarti dia keselak terus dia non muslim, nggak usah, jangan kasih air, nggak mungkin. Saya akan kasih air sama dia, sebab saya akan berbuat baik kepada semua orang. Tapi bersahabat itu level yang lain, berkawan dekat itu level yang lain. Level yang kayak apa ustazah? Level yang kalau saya mau bepergian saya akan ajak dia, itu level yang lain teman-teman. Bahkan kamu pun tidak, bukan? Saya kan kalau saya mau bepergian saya nggak akan ngajak kamu semuanya, betul gak? Iya kan? Kalau saya sedang sakit saya nggak akan menghubungimu, bukan? Itu namanya level sahabat. Ketika saya sulit saya akan hubungi dia. Ketika saya akan melakukan sebuah perjalanan misalnya, saya akan mengajak dia. Itu level sahabat, itu level kawan dekat, yang saya akan menceritakan padanya hal-hal yang sifatnya personal. Sebab saya nggak mau hidup saya jadi kayak akuarium yang bisa ditonton sama semua orang. Saya hanya akan menceritakan hal-hal yang sifatnya personal, pribadi, hanya kepada kawan dekat saya. Rahasia-rahasia, aib-aib, kekurangan-kekurangan, sakit-sakitnya saya. Ketika saya sedang sakit, saya akan menceritakan sakit saya kepada jamaah sesudah saya sembuh. Tapi di saat saya sakit, saya tidak akan menceritakannya. Ketika saya sedang merasakannya, saya tidak akan menceritakannya kecuali kepada orang-orang terdekat saya, sahabat baik saya, kawan saya, seseorang yang saya tahu dia akan menangis bersama dengan tangisan saya. Seseorang yang saya tahu dia akan tertawa bersama dengan kesenangan dan kebahagiaan saya. Seseorang yang akan kecewa bersama dengan kecewanya saya. Seseorang yang akan bersedih bersama dengan kesedihan saya. Bukan seseorang yang akan bersyukur atas kecewanya saya. Bukan seseorang yang akan berbahagia atas kesedihan saya. Enggak semua orang ketika kita seneng dia ikutan seneng. Saya kasih tahu, Bu, enggak semua orang. Kalau kamu foto transferan suami kamu, kemudian kamu bilang alhamdulillah ditransferin sama suami, makasih ya beb. Enggak semua orang bakal seneng bersama dengan kesenanganmu, betul? Betul? Bukan yang kamu foto tangan kamu lagi gandengan sama suami, kemudian kamu kasih tulisan bahagia selamanya. Enggak semua orang ketika melihat postinganmu akan ikut berbahagia bersama denganmu. Enggak semua orang. Makanya saya tidak menyarankanmu
untuk segala-gala kamu upload di media sosial. Enggak, jangan. Saat sedihmu, saat lukamu, saat rapuhmu, demikian pula saat bahagiamu, saat banggamu, saat senengmu, rasa-rasa hatimu. Kalau kamu mau share rasa hatimu, enggak kepada semua orang, Bu, Kak, Dek, Nak, cukup kepada sahabatmu, cukup kepada kawan baikmu, cukup kepada orang-orang terdekatmu yang kamu tahu dia akan sedih bersama kesedihanmu, dia akan menangis bersama dengan lelehan air mata dan rintihan kesakitanmu. Sahabatmu aja. Makanya pilih sahabat itu, pilih. Saudariku sekalian, karenanya saya bilang, saya nggak akan bersahabat sama non-muslimah, nggak akan. Gimana cara saya sahabatan sama dia? Saat saya sakit, dia akan mendoakan saya misalnya, tapi Tuhannya beda. Yang dia minta nggak sama. Saya nggak bisa sahabatan sama yang Tuhannya nggak sama. Gimana bisa saya? Sebab sama sahabat saya akan bilang, saya lagi sakit, bolehkah kamu bacakan doa buat saya? Bolehkah kamu sholat tahajud dan mendoakan saya? Tapi saya tidak pernah mengatakan hal ini kepada sahabat-sahabat saya. Kenapa? Kamu tahu kenapa? Sebab sahabat saya tak akan perlu untuk saya minta untuk melakukannya. Sahabat saya adalah orang-orang yang saya pilih hingga membuat saya yakin tak perlu buat saya minta untuk melakukannya. Kalau sampai harus saya minta dulu untuk melakukannya, saya tak akan mau bersahabat dengannya. Kamu tahu, umi saya ketika berdoa, dia mendoakan saya terlebih dahulu sebelum dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Kamu tahu, ketika saya mengatakan kepada guru saya, Hubabah, Hubabah, doakan saya. Guru saya menjawab, Halimah, kamu tidak perlu mengingatkan kami untuk hal itu. Sahabat sejati akan melakukan hal itu. Saya tahu sahabat saya mendoakan saya. Saya tahu. Dari mana saya tahu? Karena saya melakukan hal itu untuk mereka tanpa perlu mereka minta. Saya akan mendoakan sahabat-sahabat saya tanpa perlu mereka minta. Itu sebabnya saya tidak akan pernah bisa bersahabat dengan yang Tuhannya tidak sama dengan saya.
yang dia menyembah Tuhan yang berbeda dengan saya tidak akan bersahabat dengan mereka. Tapi saya kasih tahu juga ya kamu ya, teman-teman, kamu bisa nggak bersahabat sama orang yang ngata-ngatain ibu kamu? Ada nih orang baik banget sama kamu, tapi dia pernah bilang, kamu jadi anak, mohon maaf ya, kamu jadi anak PSK gitu, kamu gimana perasaannya? Dan kamu tahu ibu kamu bukan perempuan kayak begitu. Bisa nggak kamu sahabatan sama orang kayak gitu? Tapi dia baik banget sama kamu, suka transferin kamu, bisa nggak kamu sahabatan sama dia? Bisa? Nggak bisa. Saya sih nggak bisa. Ada orang jelek-jelekin ibu saya nggak akan pernah bisa sahabatan sama dia. Berbuat baik iya, saya akan berbuat baik sama semua orang, saya akan berbuat baik sama semua orang, sekali lagi. Tapi bersahabat enggak akan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, buat saya Halimah Ali Idrus, Allah dan Rasulnya lebih daripada orang tua saya. Maka ketika ada seseorang yang berani berkata tidak benar tentang Tuhan saya, Allah, berani mendustakan Nabi saya, Nabi Muhammad, dia nggak percaya, dibilang Nabi Muhammad tukang bohong, dibilang Nabi Muhammad nggak benar, saya tidak akan pernah hati saya mencintai dan bersahabat dengan orang tersebut. Sebab bagi saya Allah dan Rasulnya di atas orang tua saya. Sama orang yang fitnah ibu saya aja saya nggak bisa kok deket sama dia. Berbuat baik iya, tentu berbuat baik iya, tapi sama bersahabat dekat dengan seseorang yang nggak percaya sama Tuhan saya, oh nggak bisa. Maka pilihlah yang pertama imannya. Sebab kata Nabi Muhammad, almar'u yuhsyar ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai, yang dia sayangi. Bagaimana nasibmu kalau sampai di hari akhirat nanti kamu berkumpul dengan dia? Dia nggak percaya sama Allah, dia tidak percaya sama Allah, dia tidak percaya sama Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kamu akan berharap di akhirat nanti kumpul sama dia, teman-teman? Ayolah, pilihlah sahabatmu. Landasan utamanya nomor 1 adalah iman. Carilah, seleksilah dari imannya. Nomor 1. Nomor 2, kamu kalau pilih teman, jangan berteman dengan orang yang gak ibadah. Kamu temenan sama orang gak sholat, jangan mau temenan sama orang gak sholat. Kenapa gitu? Allah aja dia tinggalin, apalagi kamu. Orang gak sholat tuh ninggalin Allah, teman-teman. Allah aja dia tinggalin loh, apalagi kamu. Tapi dia baik banget ustazah sama saya.
Yang saya khawatirkan adalah justru imanmu itu loh. Ayo dibenerin. Dia baik banget ustazah sama saya. Iya, karena kamu ada dalam kepentingannya. Sama halnya diri kamu itu. Kamu bisa temenan sama orang yang gak ibadah pasti karena kepentinganmu terhadap urusan dunia lebih besar daripada kepentinganmu terhadap urusan ibadah. Makanya kenapa kamu bisa temenan sama dia. Sama halnya dengan kamu bisa temenan sama non muslim, itu karena kamu menganggap hidup kamu tuh ada yang jauh lebih penting daripada urusan Allah dan Rasulnya, yaitu urusan dunia. Cobain, liatin diri kamu. Kamu menganggap ada yang jauh lebih penting daripada urusan sholat, daripada urusan ibadah, daripada urusan menjadikan hati kamu buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu bisa temenan sama orang yang biasa mabok, sama orang yang biasa ganti-ganti cowok, sama orang yang biasa begini begitu, sama orang-orang yang ahli maksiat kamu bisa dekat. Kenapa? Karena kamu menganggap di atas muka bumi ini ada urusan yang jauh lebih penting daripada urusan ibadah, daripada urusan sholat, daripada urusan menjadikan hati buat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu sudah ngerti makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, niscaya hati kamu hanya akan bisa berkawan dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Nggak mungkin bisa hati kamu condong menyayangi, mencintai seseorang yang hidupnya isinya cuman maksiat melulu. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Maka yuk pilih teman, pilih teman. Ustazah, udah jarang ustazah sekarang, ustazah yang ibadah, yang sholat. Kamu nyarinya di mana? Tuh masalahnya. Kalau dibilang nggak susah ustazah, kalau ustazah nih ngasih nih harus beriman, harus sholat, harus ibadah, gitu kan? Susah ustazah zaman sekarang, ustazah in this economy. Itu masalahnya. Kamu memikirkan ekonomi lebih besar daripada kamu memikirkan ibadahmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nyarinya di mana? Kalau kamu nyarinya di pasar, kamu nyarinya di mana? Di mall, agak susah teman-teman. Tapi kalau kamu nyarinya di kajian, kamu nyarinya di masjid, ini segini banyak sholat semua, betul? Betul? Ustazah susah banget ustazah nyari perempuan yang pakai jilbab ustazah. Temen saya ada banyak ustazah yang belum pakai jilbab. Nah kamu nyarinya di mana? Kalau kamu nyarinya di mall, nyarinya di mana gitu mah agak susah. Apalagi kalau kamu nyarinya di tempat-tempat maksiat, di konser. Ustazah saya nyarinya di konser ustazah. Susah ustazah nyari yang pakai jilbab ya. Udah pasti. Tapi kalau kamu nyarinya di masjid, nih segini banyak pakai jilbab semua, nggak ada yang pakai peci. Ayo bismillah ya, cari yang ibadah, cari yang taat sama Allah.
kan pengen kita hidupnya jadi jauh lebih ringan. Maka cari orang-orang yang kau lagi jalan, udah sholat nih, waktunya sholat nih, udah jam 1 tahu kita belum sholat duhur, aduh nanggung nih, mau pilih-pilih dulu, udah sih ntar aja kita sholat dulu aja, habis itu kita pilih-pilih lagi. Yang begini nih temenin, yang ngingetin kamu sama sholat. Gampang kok, udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala cara pilihnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Terus. Tuh 4. Teman-teman saya sekalian, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua orang berada dalam kerugian. Semuanya nih rugi, semuanya hancur, semuanya celaka. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Semua celaka, semua hancur, semua rugi. Semua rugi. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman yang enggak rugi. Yang tidak rugi, yang tidak hancur, yang tidak celaka, orang yang beriman. Maka jangan mau berteman kecuali sama orang yang beriman. Wa amilus sholihat, yang mengerjakan ketaatan. Jangan mau berteman kecuali sama orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus tawasau bil haq. Yang ketiganya nih, syaratnya berkawan adalah dengan orang-orang yang bisa saling nasihat menasehati dalam kebenaran, yang bisa bikin kamu mikirnya bener. Makanya Bu, jangan mau temenan sama tukang bohong. Imam Ghazali itu bilang, jangan mau berteman sama tukang bohong. Dia bohongin kamu, gimana caranya kamu mau percaya sama dia? Landasannya pertemanan itu adalah kejujuran, adalah saling percaya, kan begitu? Karenanya berbuat baiklah sama semua orang, tapi urusan percaya, kamu harus pilih-pilih. Kalau udah orang bisa bohongin kamu, susah. Jangan mau temenan sama tukang bohong. Ustazah, kayaknya semua orang biasa bohong deh. Semua orang, apa kamu lagi ngaca? Tambah susah banget Ustazah nyari temen kalau yang nggak bohong gitu Ustazah. Itu kamu tuh kalau lagi ngomong susah nyari orang nggak pernah bohong. Itu kamu lagi nunjuk sama diri kamu sendiri tuh. Coba diinget-ingetin. Kamu suka bohong? Kalau kamu suka bohong, kamu hanya akan berjumpa dengan orang-orang suka bohong. Bu, menurut kamu saya suka bohong apa enggak? Enggak. Saya enggak bohong. Bahkan saya punya ponakan-ponakan. Itu kalau udah dinasehatin nama ibunya nggak mempan, nasehatin sama siapa nggak mempan, minta saya nasehatin. Saya kalau ngomong, ponakan-ponakan saya dengerin dan mereka percaya. Apapun yang saya sampaikan mereka percaya. Saya pernah nanya, waktu saya cerita-cerita kayak hal-hal yang aneh banget gitu, hal-hal yang kayak besar banget gitu. Saya bilang, kamu percaya nggak? Dia bilang, percaya. Kenapa? Jawabannya bukan karena ya bisa aja sih itu terjadi gitu, enggak.
Jawaban mereka adalah, karena kamu nggak pernah bohong. Karena katanya saya nggak pernah bohong. Satu hari saya ada ngomong sesuatu sama suami saya dari sesuatu yang saya baca di media sosial. Saya baca, saya dengerin, terus saya cerita sama suami saya, Kak, si ini tuh begini tentang urusan di luar nih, kayak pejabat yang ketangkep karena apa gitu ya. Saya cerita sama suami saya. Nggak lama kemudian suami saya ada telepon sama seseorang yang ada di lingkungan pejabat-pejabat itu. Terus suami saya bilang, iya, si ini tuh katanya begini. Si ini ternyata begini. Saya kan kaget banget. Ya ampun. Habis selesai dia telepon, saya bilang, itu yang saya sampaikan tadi, kamu sampaikan sama orang ini. Heeh. Saya bilang, tapi kan itu belum tentu benar. Suami saya bilang, tapi kan kamu tadi ngomong. Dia terus bilang sama saya, ini sesuatu hal yang mengagetkan buat saya, tapi jadi catatan penting buat saya untuk tidak pernah membicarakan sesuatu kecuali sesudah jelas buktinya, jelas keadaannya. Suami saya bilang, Halimah, andai semua orang bilang A dan kamu bilang B, saya hanya akan mendengarkanmu, Halimah. Karena saya tahu kamu tidak akan pernah menyampaikan informasi yang salah. Kamu tidak pernah bohong. Saya kaget banget. Sejak itu saya pilih-pilih kalau mau menyampaikan informasi sama suami saya. Saya nggak akan bohong, tentu saja. Apalagi kepada suami saya. Mas siapapun saya nggak akan bohong, teman-teman saya sekalian. Tapi maksud saya, informasinya itu kan bisa aja informasi bohong. Apalagi di negeri kita ini kan, gampang banget ada kabar hoax, kan begitu? Nah itu dia. Saya akan baru benar-benar menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada siapapun, sebab tentu saja ucapan yang saya sampaikan akan diterima dengan begitu saja. Saya tentu tidak mau jadi seseorang yang kalau saya menyampaikan sesuatu, kamu harus perlu berpikir dulu, bener apa enggak nih yang disampaikan ustazah. Nggak mau saya. Karenanya saya pilih-pilih ucapan. Saya tidak akan bohong dan tidak akan juga menyampaikan kepada siapapun informasi kecuali jika itu sudah terbukti kebenarannya. Susah banget kita kalau temenan sama orang yang tiap kali dia ngomong kita masih harus mikir dulu, bener gak ya? Saya tidak akan berteman dengan orang-orang yang tidak mau jujur, tidak mau berkata benar, apalagi jika dia adalah tukang bohong. Maka cara kamu biar punya teman yang tidak bohong adalah kamu jadilah orang yang jangan mau bohong. Jangan mau bohong. Sekali lagi, jangan mau. Tega banget sih, masa kamu mau bohongin teman kamu? Menurut saya tega banget sih kamu kalau mau bohongin suami kamu. Kamu lihat gak uang saya di saku? Uangnya udah kamu beliin mie ayam. Ayo nih, kamu mau ngomong apa? Jujur aja. Lihat, mana sekarang? Udah ada di perut saya. Bang, abang tahu nggak? Kak,
Mas, kamu tahu gak? Saya itu kan tadi lapar. Terus saya ingat ada hadis Nabi Muhammad bilang begini, luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang lapar, pahalanya lebih besar daripada membangun satu masjid jami'. Terus saya pikir pahala ini jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Jadi waktu saya ada lihat uang kamu, saya pikir wah, hanya kamu nih yang pantas untuk dapat pahala seperti membangun masjid jami'. Jadi kebetulan ada tukang mie ayam lewat, langganan kita. Jadi saya pakai duitnya buat beli mie ayam. Masya Allah, kamu udah pahala dapat seperti membangun masjid jami'. Kira-kira marah apa nggak marah? Enggak. Itu jadilah perempuan yang pinter. Kamu tahu kan dari sini kenapa suami saya percaya? Kita kalau bisa bicara dengan manis sama semua orang, kita akan menjadi lebih mudah untuk disayangi, lebih mudah untuk dicintai, gitu kan? Tuh ya, itu 3 syaratnya tuh. Nah, cari teman yang beriman, cari teman yang ibadah, yang ngerjain taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3, cari teman yang jujur. Jangan mau berteman dengan orang tukang bohong. Dan kamu juga harus mengerjakan ini semua juga. Imanmu yang benar, amal solehmu yang benar, gitu kan? Biar bisa bawa teman kamu, bawa sahabat kamu ke jalan menuju surga. Jangan sampai teman kamu ngajakin kamu ke surga, kamu malah yang ngajakin teman kamu menuju neraka. Yang ketiga tadi, jangan mau temenan sama orang tukang bohong. Yang terakhirnya, carilah teman yang berakhlak, berhati mulia, yang dapat mengajakmu menuju kesabaran. Wa tawasau bis sabri. Akhlak. Cari teman yang akhlaknya bagus, karakternya bagus. Karakter bagus tuh yang kayak gimana? Yang sabar. Jangan cari orang temperamental. Jangan mau temenan sama orang yang dikit-dikit ngancem, dikit-dikit kekerasan, mukul. Ini kan kekerasan namanya. Yang sabar. Ustazah, itu bukan teman saya, Ustazah, itu saya. Saya Ustazah kesel dikit sama teman saya blok-blokin semua teman saya. Tapi habis itu saya nyesel, saya buka lagi blok-blokannya. Ternyata teman saya yang udah ngeblok. Emang teman-teman, kamu sama temen kamu tuh emang akan jadi mirip. Makanya memang harus kamunya duluan yang jadi orang yang sabar, yang jadi orang yang akhlaknya baik, yang jadi orang yang hatinya tulus. Kalau kamunya begitu, kamu akan mendapati teman-teman kamu juga seperti itu. Ya, bertemanlah dengan orang-orang yang sabar, akhlaknya baik, akan bawa kamu kepada kemuliaan akhlak. Nih, pepatah Arab, jalis janis. Bertemanlah kamu dengan siapapun,
kamu akan sejenis dengannya, kamu akan menjadi sepertinya. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi innal qarin bil muqarin yaqtadi. Terhadap seseorang kamu gak usah cari tahu kayak apa orangnya, cukup kamu cari tahu siapa teman duduknya, siapa sahabatnya, siapa kawan-kawan dekatnya. Innal qarin bil muqarin yaqtadi, karena seseorang akan mengikuti seperti apa kawan duduknya, seperti apa sahabat-sahabatnya. Kamu menjadi satu tipe dengan sahabatmu, kamu akan menjadi satu tipe dengan sahabatmu. Maka kalau kamu suka heran, kok bisa ya teman saya kayak gitu, di depan saya baik, begitu di belakang saya dia ngomongin saya, itu artinya kamu juga begitu. Kamu juga begitu. Coba diingat-ingat, kamu juga gitu. Di depan orang baik, begitu dia pergi dari kamu, dia omongin kamu. Kamu juga suka gitu, di depan orang baik, begitu orang itu pergi dari kamu, kamu omongin dia. Pertemanan macam apa itu? Teman-teman saudariku sekalian, berteman itu ada hisabnya. Saya kasih tahu kamu, Nabi Muhammad, ini terakhir nih, pembahasan saya terakhir. Nabi Muhammad suatu ketika berkawan, berteman jalan, bukan teman dekat, teman jalan. Nabi Muhammad lagi mengadakan perjalanan dengan seorang sahabatnya. Di tengah jalan, Nabi Muhammad mendapati ada kayu yang biasa dipakai orang bersiwak. Nabi Muhammad membuka pedangnya, ngambil kayu tersebut, potong kayu itu, kayu siwak, kayu yang biasa dipakai buat bersiwak, buat gosok gigi itu. Nabi Muhammad potong siwak, diparo dua sama Nabi, ya sekitar sekian lah ya, sejengkal dipotong sama Nabi. Yang lurus dikasihkan kepada sahabatnya ini, kepada teman jalannya Nabi. Yang agak bengkok Nabi Muhammad ambil buat diri beliau sendiri. Sahabatnya bilang, ya Rasulullah, engkau lebih cocok, engkau lebih pantas untuk mendapatkan yang lurus ya Rasulullah. Yang bengkok itu kasihin aja sama saya Rasul. Nabi Muhammad bilang, enggak, kamu lebih layak untuk mendapatkan yang lurus. Nabi kemudian bilang, kamu harus tahu, kita sekarang berteman, berkawan, bersahabat nih, lagi jalan bareng. Tidak ada seseorang yang berkawan di atas muka bumi ini melainkan Allah akan pertanyakan di akhirat nanti, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya kepada sahabatnya, apakah sudah diberikan hak sahabatnya atas dirinya. Tidak ada seseorang berkawan satu saat, satu jam, melainkan Allah SWT akan pertanyakan di akhirat nanti, apakah sudah ia laksanakan hak temannya atas dirinya. Jika nanti di hari akhirat kamu dipertanyakan sama Allah SWT, sudahkah kamu laksanakan hak sahabatmu atas dirimu? Bagaimana kiranya kamu menjawabnya? Jika selama hidup di atas muka bumi ini temanmu hanya kamu temani sesuai dengan kepentinganmu saja,
Saat ada di hadapanmu kamu tersenyum sama dia sambil hatimu sebenarnya tidak suka kepadanya. Kemudian ketika dia sudah tidak ada lagi di hadapanmu, bertemu dengan orang lain yang satu kepentingan sama kamu, kamu pun bisa menjelek-jelekan dia. Bagaimana kiranya nasibmu saat Allah Subhanahu wa taala memintamu untuk mempertanggungjawabkan persahabatanmu tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudariku sekalian, berlakulah baik kepada sahabat-sahabatmu. Betul, kamu harus mencari keempat hal tersebut hingga kamu bisa bersahabat menuju surga. Tapi selain daripada itu, kamu yang harus lebih utama untuk mempertanyakan keempat hal tersebut adakah dalam dirimu itu. Tanyakan pada dirimu, sudah baguskah imanmu? Sudahkah imanmu cukup untuk bisa menjadi penguat keimanan sahabatmu? Sudah baguskah ibadahmu selama ini? Tanyakan pada dirimu, sudah cukup kuatkah ibadahmu hingga cukup untuk menguatkan ibadah sahabat-sahabatmu? Tanyakan pada dirimu, sudah baikkah kamu? Sudah benarkah kamu? Sehingga temanmu akan cukup untuk mempercayai kamu. Kemudian tanyakan pula, sudah tuluskah? Sudah baikkah akhlakmu? Sudah cukupkah kesabaranmu hingga ianya sudah cukup untuk bisa menyabar-nyabarkan para sahabat-sahabatmu itu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jika kamu bisa menjadi sahabat yang semacam ini untuk sahabatmu, maka kamu pun pasti akan Allah hadiahkan sahabat-sahabat baik dalam kehidupanmu yang akan cukup untuk menarik tanganmu di saat kamu terjatuh, cukup untuk memapah langkah-langkahmu di saat kamu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hingga kamu akan termasuk di antara kelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Doakan ya, mata saya ini udah agak berkurang penglihatannya. Ini saya sampaikan kepadamu karena kamu juga salah satu dari yang mendapatkan ilmu dari saya, kan begitu? Yang tersampaikan ilmu dari saya. Doakan mata saya biar jadi tambah terang, karena sekarang ini mata saya udah agak berkurang penglihatannya. Jadi saya kalau lihat sudah harus dijauh-jauhkan. Sama Ustazah katanya gitu. Oke. Di Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang saling berkawan, saling bersahabat waktu di dunia, di hari akhirat nanti mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Yang waktu di dunianya sahabatan, yang waktu di dunianya berkawan dekat, di hari akhirat nanti Allah cerita kebanyakannya musuh-musuhan. Mereka bakalan bilang, gara-gara kamu nih,
Sembarangan, gara-gara kamu tahu. Kita akhirnya ninggalin sholat waktu itu, gara-gara kamu. Saya asalnya pakai jilbab, kemudian jadi lepas jilbab. Gara-gara kamu saya ninggalin suami saya, akhirnya saya deket sama suami orang. Gara-gara kamu tahu. Saling salah-salahan. Di akhirat nanti jangan sampai hal ini terjadi padamu, teman-teman. Kamu harus bersahabatnya sampai surga. Jangan sampai kamu bersahabat di dunia untuk saling salah-salahan di akhirat nanti, saat kalian berdua dihisab dengan hisaban yang sulit dan kalian berdua sama-sama akan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bahkan suami istri di akhirat nanti saling salah-salahan kayak begini. Na'udzubillah. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan keempat hal tadi itu. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, yang bisa saling menjaga kehidupan. Takwa saat sendiri, takwa saat bersahabat, takwa saat bersama dengan suaminya, takwa saat bersama dengan anak-anaknya, takwa dimanapun saja mereka berada. Kita harus menjadi salah satu di antara mereka yang kalau bersahabat, bersahabat sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah semoga ilmu hari ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bawa kita bersahabat sampai surga, ilmu yang bawa kita bersahabat sampai menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bawa kita, suami kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita bersama-sama dalam rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga saya akan baca suratul Fatihah ini sambil minta kepada Allah semoga yang belum punya sahabat seperti yang saya ceritakan tadi, 4 kriterianya tersampaikan ada dalam dirinya, semoga Allah mengaruniakannya untukmu. Yang belum bersuami dengan keempat kriteria tersebut, artinya emang belum nikah ya, semoga Allah karuniakan untukmu suami yang soleh yang memenuhi kriteria tersebut. Saya juga doakan yang sudah bersuami tapi suaminya tidak seperti yang saya ceritakan tadi, itu juga pasti karena kamunya juga belum bersifat dengan keempat ini. Saya doakan semoga kalian berdua dalam rumah tangga bisa memiliki keempat sifat ini insya Allah, sehingga kalian bisa menjadikan rumah tangga kalian sebagai jalan dan jembatan kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya semoga Allah hiaskan kita dengan 4 kriteria ini sehingga bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور صحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله rabbil. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.